Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bilov, happy weekend with Habelova. Senang sekali bisa kembali menyapa Bilov ya hari ini ya. Dan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan teman ngobrolnya Habelova tentunya, dengan seseorang yang luar biasa nih, Masya Allah nih ya. Yaitu Kak Fitria Tupong. Nah, sebelumnya mungkin ini ya Kak ya, bener ya Kak namanya Kak Fitria Tupong ya, maksudnya kan di Instagramnya Kak Maula Izzati nih. Jadi nama aslinya yang mana nih Kak? Nama aslinya Fitria Tupong. Itu nama anak saya. Oh, oke, gitu ya Bilov ya. Jadi kita di sini akan berbincang dengan Kak Fitria Tupong. Nah, jadi Kak Fitria ini adalah seorang ASN yang juga aktif dalam dunia bisnis nih Bilov. Tentunya tema kita kali ini, pasti Bilov juga udah pada tahu dong ya, bisnis palu gada emang nggak pusing. Nah, dan pastinya banyak sekali nih yang penasaran tentang bagaimana sih Kak Fitria menjalankan bisnisnya sambil tetap menjadi ASN gitu ya. Ini double nih Kak, ngerangkap gitu ya sebagai ASN, sebagai pebisnis juga, dan apalagi bisnisnya ini tuh palu gada gitu ya, banyak pastinya. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Kak Fitria ya. Sebenarnya Kak Fitria, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita semua hari ini ya Kak. Sama sekali ngobrol itu. Oke. Kak Fitria, boleh dong Kak ceritain sedikit gitu ya tentang ini backgroundnya, latar belakang Kak Fitria saat ini gitu, kesehariannya Kak Fitria gitu kan sebagai ASN ya Kak ya, mungkin juga sebagai ibu rumah tangga gitu, dan apa sih mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu Kak, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vicky ya. Iya betul. Ya, perkenalkan nama saya Fitria Tupong. Saya biasa dipanggil Mama Iza. Karena saya namanya Iza, akun saya makanya namanya Maula Izzati. Saya sehari-hari adalah ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada sebuah kabupaten kecil di daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Sumba Tengah. Kebetulan saya juga selain itu saya seperti biasa ibu rumah tangga dengan kesibukan, dan di samping itu saya juga suka buat pengelan, buat kue-kue untuk dijual sebagainya, dan juga itu bisnis palu gada itu yang hari-hari seperti itu. Kalau saya sekarang sudah, ya umurnya sudah banyak, sebenarnya saya sekarang 44 tahun, menjelang 40 tahun, sudah cukup banyak umurnya. Misalnya sebenarnya seperti itu. Jadi hari-hari saya ya selain ASN sebagai ibu rumah tangga dan bisnis kecil, terus masih tempat cemilan-cemilan untuk dijual, mungkin itu sih. Iya. Nah, palu gada itu berarti apa aja tuh Kak produknya tuh Kak? Kalau palu gada ini sebenarnya segala produk apa aja yang dicari, ya kan alhamdulillah mau dicari gitu. Ini mau mebelet, mau skincare, mau makanan, mau herbal, mau apa saja bisa digaskan aja. Tergantung permintaan customer. Iya. Iya, jadi memang dulu juga Kak Fitria ini memang Masya Allah juga ya. Kalau Kak Fitria ingat mungkin kita pernah satu grup di grup jualan cemilan Kak.
snack gitu. Ya pernah ya Kak. Nah iya, jadi Kak Fitria ini juga Masya Allah ya, kalau di grup juga itu sangat menginspirasi gitu kita semua gitu ya, memotivasi. Jadi ya gitu, kadang kan emang kita jualan tuh ini ya, selain butuh apa ya, butuh teori tentang bisnis gitu, tapi butuh juga nih teman-teman yang emang memotivasi kita, menyemangati kita gitu. Jadi semangatnya ada terus gitu ya Kak. Nah Kak siapa namanya, Kak Fitria Tupong ini salah satu yang menginspirasi di grup kayak gitu. Nah ini Kak, sejak kapan sih kakak tuh tertarik pada dunia bisnis ya? Kan emang kan tadi ASN ya, ASN dan sudah juga maksudnya sudah fokus gitu pekerjaannya ya Kak. Tapi kemudian kenapa tertarik di dunia bisnis? Apakah sebelum ASN itu sudah tertarik di dunia bisnis, dan mungkin apa gitu yang membuat Kak Fitria ini memulai untuk menjalani bisnis? Jadi sebenarnya mulai berbisnis ini mentalnya itu sudah ada sejak masih SD, masih kecil gitu. Jadi awalnya itu mental tidak malu, mentalnya berjualan itu sudah diajarkan orang tua sejak kecil. Jadi kami kecil itu sudah jualan-jualan kue di pasar, gitu, jual-jual cemilan-cemilan itu dijual di pasar gitu. Jadi sudah memang dari kecil itu sudah ada mentalnya. Terus kemudian setelah saya tamat SMA itu masih habis Rismon, terus orang tua sementara membangun rumah, dan adik-adik masih ada yang sekolah. Akhirnya saya istirahat dulu setahun, saya jualan barang pakaian bekas itu selama setahun. Kemudian sambil kebetulan saya sedikit punya keterampilan buat tas dari kertas itu, saya jual dulu selama setahun. Kemudian saya kuliah. Nah kuliah kebetulan ayah saya seorang ASN, dan kita tahu maksudnya dengan gaji yang pas-pasan, terus masih banyak tanggungan, dan adik-adik saya juga masih ada, dan ibu saya cuma ibu rumah tangga. Saya berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang saya upayakan sendiri gitu. Saya tidak usah terlalu membebani orang tua gitu. Jadi mulailah saya kebetulan saya juga aktif di organisasi, di pengajian saat kuliah. Jadi banyak bertemu teman-teman. Kebetulan ada ustazah yang mulai menawarkan jualan-jualan, bantu menjajakan jualannya. Jadi saya ngambil barang tanpa modal, saya tawarkan ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara-saudara. Jadi tanpa modal saya sudah bisa adalah untuk tambahan untuk fotokopian, buat karena saya juga aktif di organisasi ya, untuk bayar angkot dan segala macam. Dan terus setelah itu kadang-kadang kalau ada event-event besar, saya mulai ditawarkan untuk bantu menjualkan barang-barang di orang-orang gitu. Jadi saya pagi-pagi cuma menyiapkan tempat, hanya siapkan meja-meja kecil, nanti ada yang datang tawarin, tolong bantu jualin kacang saya, tolong bantu jualin gamis saya, tolong bantu jualin buku-buku saya. Jadi tanpa modal, saya hanya bantu menjualkan barang-barang mereka, bantu menjaga. Itu sehari waktu itu masih ya zaman-zaman ya tahun 2000-an, itu saya sehari bisa dapat 500-an gitu, tanpa modal, tanpa harus capek-capek, barangnya sudah ada di tempat, saya bantu menjaga. Jadi mulai itu saya sudah mulai berpikir bahwa ternyata jualan itu nggak perlu modal, cukup kita mau berusaha, ada kesempatan ya ayo kita ambil saja. Toh tidak ada yang rugi dan kita tidak merugikan apa.
gitu. Masya Allah. Iya, jadi itu keren banget konsepnya Kak. Jadi apa ya, waktu itu menyediakan tempat aja gitu ya Kak. Dan orang-orang tuh malah justru yang tolong dong jualin produk saya ini kayak gitu ya Kak. Jadi kayak Iya. konsinyasi gitu ya, nitipin barang gitu ya. Nah, itu kan baik event Mbak, misalkan ada seminar, ada pengajian, gitu. Tapi setiap kalau ada event baru, pasti mereka sudah, oh ini Mbaknya, walaupun tidak mungkin kalau kalau dulu kan belum punya HP, belum apa, hanya oh lihat wajahnya, oh ini sudah langsung dititipin, gitu. Tidak dikasih uang recehnya untuk kembalian, jadi tinggal jaga aja gitu. Iya, iya. Berarti kan itu ada event misalnya, terus cafeteria tuh ini ya sewa standnya gitu ya Kak ya? Enggak, Oh, enggak. Eh, meja-meja misalnya kalau di acaranya di masjid, saya numpang pinjam meja-meja di TPA-nya, di TPQ-nya, sejajaran di depan masjid, Mbak. Kalau oh, sebenarnya kan biasanya sudah ada meja-meja disiapkan di depan-depan itu untuk bazar-bazar itu, kan tidak pakai sewa-sewa lagi. Jadi saya pulang hanya datang ya ada berdiri di situ, ini titip barang saya, itu aja. Masya Nggak Allah, pakai modal, Masya Allah, ya, Masya Allah. maksudnya modal kepercayaan, Iya, modal. iya, iya, iya. Tapi awalnya tuh gimana Kak? Maksudnya sebelum orang-orang kenal Cafeteria ini emang apa punya konsep itu gitu ya. Awalnya tuh gimana Kak? Pasti kan kayak orang-orang nggak tahu nih. Ini ada meja untuk apa nih gitu. Berarti ditulisin gitu, misalnya ditulisin silakan titipkan barang jualan Anda atau gimana tuh Kak? Ya, iya Mbak, awalnya memang hanya ada seorang ustazah ngikutin barangnya ke saya. Tapi ustazah itu ngikutinnya banyak barang gitu. Dari makanan, dari skincare, buku, kaset, itu sudah dititipin. Terus kepikiran pas awalnya ada yang nawarin, Mbak, bisa nggak jual kacang makanan ini, bisa nggak? Oh, bisa, jadi satu kali. Ya sih, sudah saya atur aja mejanya gitu. Mereka ikut kegiatan, saya jualan dulu di luar. Nanti kalau misalkan jam istirahatnya, ya sudah rame-rame gitu. Tapi tetap saya yang handle semua. Gitu. Nanti tinggal minta teman, tolong ya bantu di sini, tolongnya bantu di sini. Jadi tinggal kita benar. Masya Allah. Mungkin ini, mungkin nggak ya Kak? Ini tuh jadi salah satu perjalanan yang membuat Kak Fitria tuh ngerasa kayaknya ini apa namanya, yang bikin aku tuh makin tertarik gitu untuk berbisnis. Jadi apa ya? Awal mulanya merintis tuh dari situ. Itu enggak sih Kak? Ya benar. Jadi waktu itu uh, saya merasa bahwa di tahun-tahun itu yang orang-orang masih susah dapat uang gitu, susah dapat kiriman. Saya masih bisa, maksudnya masih bisa punya usaha dan bisa bantu teman-teman, misalnya ada yang lambat dapat kiriman, saya pinjam dulu, dipakai dulu gitu. Maksudnya jadinya saya merasa bahwa bisnis itu intinya bisnis awalnya berpikir bahwa kalau saya berbisnis, saya jualan, saya punya uang. Saya punya uang, uang itu bisa saya gunakan untuk apa saja. Yang paling membuat kita puas itu kalau uang itu bisa berguna untuk kebutuhan orang lain. Misalnya teman kita lagi kesusahan, berhari-hari tidak datang ke kampus dan nggak punya ongkos untuk angkot gitu. Terus kita datangi dan kita bisa kasih ini untuk kamu angkot dulu gitu. Saya kayak ada kepuasan sendiri gitu. Nah, jadi saya berpikir uh, memang awalnya bisnis itu untuk cuma lebih ke bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain saja itu. Maksudnya untuk jualan-jualan itu bukan untuk mau beli ini ya. Gitu. Terus ya mulai itu saya juga terpikirkan ya ternyata memang kalau kita mau uh, membantu tidak selamanya dengan duit dan tapi kalau kita tidak punya duit juga kita tidak bisa maksimal membantu karena realistis tuh semua orang itu butuh duit untuk hidup itu ya itu intinya memenuhi kebutuhan ini berpikir seperti itu.
Jadi awal mulanya itu juga saya berpikir untuk kayaknya memang uh, disinilah mungkin tempat untuk kita bisa lebih bermanfaat gitu. Mungkin gitu. Iya. Nah, benar kan Bilov ya? Tadi kan obrolan saya di awal itu, sebenarnya kita tuh 2020 ya Kak, satu grupnya waktu itu kalau nggak salah tahun 2020 deh. Dan saya tuh masih keinget gitu, kalau Kak Putria ini yang sering, aktif banget dan di grup gitu, dan emang menginspirasi gitu. Terbukti nih sekarang ya Bilov ya. Masya Allah banget nih. Nah Kak, mungkin itu ya Kak, akhirnya kenapa Kak Fitria ini menjalankan bisnis Palu Gada gitu, karena awalnya dari situ ya Kak ya? Dan saya juga berpikiran seperti ini Mbak. Kenapa saya berbisnis Palu Gada? Karena saya berpikir bahwa rezeki itu ada di mana-mana. Jadi untuk menggapainya ya kita harus kemana-mana gitu. Nah, Mbak, jadi kita rezeki itu ada di mana-mana, jadi kita harus kemana-mana untuk mencarinya. Gitu. Jadi di usaha ini nggak maju, usaha ini nggak maju, gitu. Iya iya. Tapi Kak Fitria pernah fokus di satu produk aja gitu, pernah nggak sih Kak? Pernah fokus di satu produk karena kayaknya bukan passionnya itu kayaknya kurang asik gitu, kurang seru. Jadi saya mulai perluas jadi untuk namanya. Untuk yang sekarang ini ya, produk-produk yang ada sekarang ini gitu, apa sih langkah pertama yang Kakak ambil gitu, apakah seperti mencari supplier produk, bergabung dalam grup jualan, atau apa gitu Kak, untuk memulai bisnis Palu Gada ini? Nah, awalnya itu ada yang melalui supplier, jadi misalnya saya merasa bahwa suka brand ini gitu, saya mencoba cari supplier atau ya distributor itu, kemudian ada juga yang saya masuk ke grup-grup gitu, ada juga yang ya saya usaha sendiri. Oh, jadi ada yang Kak Fitria bikin produknya sendiri? Ada punya produk sendiri? Ya, belum masih sementara. Hanya baru mau coba-coba bikin apa snack. Oh, snack. Hobi juga buat makanan ya, makanan ringan gitu. Mau coba. Sudah mulai, cuma masih belum, yang baru mau merintis. Iya, iya. Wow, berarti padat sekali ya Kak aktivitasnya di sana ya Kak ya. Sebagai ASN, sekarang kan masih aktif ya, berarti ASN itu berapa? 8 jam kerja ya? Nah, kebetulan saya 8 jam kerja, tapi saya tinggalnya domisilinya di kabupaten berbeda. Jadi saya domisilinya di Kabupaten Sumba Barat, saya kerjanya Kabupaten Sumba Tengah. Jadi jarak tempuhnya sekitar 40 kilo, adalah 1 jam ke sana. Bolak-balik setiap hari. Jadi saya kerja di sana, keluar rumah jam setengah 7, jam 7 sampai rumah lagi sekitar jam 4 sore, jam setengah 5 sore. Jadi kebanyakan sih waktunya di jalan. Jadi kalau untuk jualan itu ya kalau ada setelah saya kan kerjanya di dinas kependudukan, jadi pelayanan kakak, KTP dan sebagainya. Jadi kalau lagi kosong saya mulai coba-coba upload jualan, terus pulangnya lanjut lagi. Iya, berarti pulangnya masih ini ya Kak, buat produk gitu ya, masih bisa untuk buat produk, atau di hari weekend produksinya? Nah, kalau misalkan kesana misalnya, kan saya terima tadi juga misalnya kue berulang tahun kayak gitu, kayak apa, itu pulang masih saya sempatkan malam saya buat. Kalau misalnya cemilan dalam jumlah banyak, ya saya kerjanya Sabtu Minggu.
Kak, apa sih Kak motivasinya Kak? Maksudnya udah pasti capek ya Kak ya, kerja kayak gitu sebagai ASN, terus juga setelah itu mungkin masih mengerjakan bisnisnya gitu, kayak gitu. Apa gitu kayak memotivasi Kak Fitria tuh semangat terus menjalani ini Kak? Sebenarnya apa ya, eh, sesuatu itu kalau kalau kita awali dengan bersuka hati gitu, karena hobi, karena merasa bahwa eh, eh, daripada buat hal-hal yang sia-sia, tidak punya, misalnya punya akun sosmed hanya untuk scroll status orang, terus cuma hanya ngabisin paket sia-sia, nggak ini gitu, nggak ada gunanya. Jadi mulai berpikir bagaimana sih memanfaatkan hal-hal yang kecil gitu. Terus itu mungkin itu yang motivasi saya untuk terus mau ini tanpa rasa ini. Jadi kalau awalnya sudah kita uh, dari hati kerjanya apa ya, capek, tidak ini, terus yang misalkan terus kita tuh mau ngejar apa ya, kepuasan dari pelanggan gitu. Jadi mau capek mau apa pasti kalau misalnya mereka diadakan misalnya ini harus seperti ini, oh ya dilayani saja. Penting dengan senang hati menerima, senang hati menjalankan, insya Allah tidak memberatkan. Iya, iya. Saya setuju banget sih Kak tentang itu tadi. Apa ya? Kalau saya bilangnya mungkin ini memanfaatkan sumber daya yang ada gitu ya. Kita punya handphone, dipakai buat apa nih handphone kayak gitu. Kita punya sosial media. Oh, ada lagi nih apa namanya? Platformnya gitu ya. Yang ternyata emang juga memudahkan kita untuk melakukan aktivitas apapun gitu. Dan apalagi ini yang bermanfaat gitu ya kayak jadi mencoba memanfaatkan segala sumber daya yang ada gitu ya kayak kurang lebih ya. Terus yang satu lagi yang membuat saya itu uh, apa, semangat gitu ya. Saya berpikir bahwa uh, itu yang tadi itu bahwa kita membantu, kita memberi tidak selamanya dengan duit gitu. Kita memenuhi kebutuhan orang lain, kita menyediakan. Saya berpikir bahwa kalaupun saya cuma jual cemilan, orang itu nggak bisa buat cemilan, dia merasa ini makannya ini enak ya, itu sudah saya menganggap bahwa itu memenuhi kebutuhannya gitu. Saya berpikir begitu. Jadi setiap apa yang saya jual, apa yang saya buat, saya merasa bahwa saya berpikir bahwa ini untuk kepuasan dia, untuk dia hatinya menjadi senang gitu. Dia barangnya bagus, hatinya jadi senang. Itu saya anggap bahwa itu wujud sedekah saya kepada dia. Jadi saya berpikir seperti itu saja. Jadi, iya, cara kita berbaik itu kan beda-beda ya Kak. Iya. Kak Fitri itu, iya Kak Fitri mengambil jalan ini gitu, memilih jalan ini untuk menjadi sedekahnya gitu ya. Cara Kak Fitria menyalurkan sedekahnya dengan membuat orang lain merasa terbantukan gitu ya karena produk-produk yang kita jual gitu ya Kak ya. Iya. Nah Kak di bisnis Palu Gada Kak Fitria saat ini ada nggak sih Kak spesifikasi produk tertentu gitu yang Kak Fitria pilih, yang Kak Fitria jadikan ukuran untuk produk yang akan dijual? Misalnya harganya murah atau produknya itu khusus fashion aja semuanya gitu, berbagai jenis ya, berbagai modelnya, atau ada ukuran-ukuran lainnya gitu Kak? Kalau saya lebih ke
apa kualitasnya gitu. Saya merasa bahwa tapi yang standar misalnya yang bisa dijangkau dari kalangan bawah menengah, tapi intinya kualitasnya gitu. Terus jadi lihat, oh kalau saya berpikir kalau brandnya bagus berarti barangnya bagus gitu. Terus kalau misalkan barang itu murah tapi kualitasnya bagus nggak masalah. Tapi kalau misalnya barangnya murah tapi uh, kualitasnya juga nggak bagus, ya, saya tidak. Oke, sekali saya pesan, saya lihat kualitasnya buruk atau jelek, nanti kalau ada lagi yang nanya, nggak saya jual lagi. Jadi lebih saya memilih lebih ke kalau saya puas dengan barangnya, berarti orang lain juga puas. Saya prinsipnya itu. Kalau saya cek dulu barangnya, oh ini bagus ya lanjut. Kalau tidak bagus saya stop. Jadi saya awalnya saya tawarkan dulu ke saudara-saudara, ke teman-teman terdekat, nanti saya coba bertanya ke mereka kira-kira kualitasnya bagaimana, baru saya mulai lempar ke umum. Keren banget Kak. Iya, jadinya memang harus di riset dulu ya Kak ya. Sebelum kita ke orang lain gitu, kita dulu nih yang cobain gitu. Kira-kira produknya bagus nggak, kualitasnya oke nggak nih, baru setelah itu kita juga tanya-tanya ke orang-orang sekitar gitu ya, yang samping kanan kiri, ke saudara, ke tetangga gitu, apa namanya, tester gitu ya, kayak gimana nih produknya gitu ya. Itu kan sebenarnya juga bisa jadi bahan promosi kita ya untuk step awal kayak gitu. Kalau misalnya akhirnya produknya cocok gitu ya. Nah berarti produknya itu random aja Kak. Maksudnya nggak ada jenis tertentu gitu ya. Berarti Oh ya, cari apa saya bukan dicarikan, cuma saya cari yang kualitasnya di atas ya, menengah ke atas gitu. Jadi mau cari apa, makanya kadang-kadang teman-teman suka kelakar. Apa nama Ijah yang sering dipanggil nama Ijah. Nama Ijah itu semuanya dijual. Kalau nyawa juga bisa dijual, kayaknya nyawa juga mau dijual. Teman-teman seperti itu. waduh, serem juga itu kalau yang itu ya. Makanya teman-teman jadi ya, jadi cari apa saja saya mencarikan. Nah, Mas, Gitu kalau saya ya. Gimana sih cara Kak Fitria tuh melakukan pemasaran atau jualannya? Apakah lebih fokus secara offline gitu ya, mouth to mouth, atau online gitu Kak? Atau memang keduanya gitu? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak. Kalau saya memang kalau ini kebanyakan sih di online. Kalau offline itu paling misalkan dari itu mulut ke mulut misalnya, oh ini nanti ditanyakan ke saya, carikan ke rumah. Tapi kalau toko offline saya nggak punya. Jadi saya kebanyakan online. Kalau offline itu hanya kayak apa ya, itu dari mulut ke mulut itu, misalnya ada teman yang pernah beli terus cari lagi yang datang ke rumah. Kebanyakannya lewat online. Pemasaran online-nya via apa Kak? WhatsApp atau Instagram? WhatsApp, ya WhatsApp sama Facebook. Kalau Instagram saya tidak terlalu, nah tidak terlalu apa ya, tidak terlalu di sana. Kebanyakan di FB sama di WhatsApp. Facebook dan juga WhatsApp ya Kak, dan motomot ya. Berarti tetangga-tetangga gitu juga udah pada tahu ya Kak? Ada tetangga saudara, kalau saudara mau cari ini ya ada, yang nanti saya bantu cari. Gitu iya. Orang-orang deket gitu ya Kak biasanya. Atau Kak Fitria ada pernah jual juga ke luar pulau atau ke luar negeri gitu Kak? Kalau luar pulau ada, tapi kalau ke luar negeri belum pernah. Ada yang pernah tanyain, cuma terlalu
kejauhan. Pernah ada yang kayak barang Oke, yang dari luar betul. negeri. Iya, karena ada sosial media juga ya Kak, jadi sudah cukup luas gitu jangkauan pelanggannya ya. Di Sebenarnya tidak tidak sebenarnya tidak begitu banyak juga, nggak banyak, hanya apa, kalau itu kebanyakan sih dari mulut ke mulut dibanding gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Galuh. Facebook ini jualan di grup jualan nggak Kak? Atau teman-teman Facebook aja? Jadi Kak Fitria ada grup khususnya nggak? Nggak ada, saya pakai FB pribadi aja, nggak ke akun pribadi, nggak masuk di grup. Berarti model ininya gimana tuh Kak? Storytelling Mas, atau di, di story? macam-macam sih, kalau lagi mau storytelling, kalau misalkan mau langsung di foto, ya itu tergantung kesibukan. Iya, iya. Kalau di, Ya memang kadang-kadang ya, ya gimana Kak? ya memang ya kadang-kadang ya itu untuk konsistensinya itu ya, kalau lagi rajin ya storytelling, kalau lagi agak-agak moodnya agak kurang ya sudah langsung aja tergantung mood. Tapi Ya, diupayakan tetap tetap upload walaupun satu dua, kadang-kadang kalau sibuk ya nggak upload satu hari dua hari, tapi di story WhatsApp, di ya apa Facebook tetap tetap muat. di Facebook lumayan ini juga Kak, works juga. Maksudnya banyak klipnya orang-orang dari Ya, ya, kebanyakan walaupun tidak ada di komentar ya, banyak ada yang inbox. Nah, itu biasanya orang dekat atau orang jauh tuh Kak? Random sih Mbak, ada yang jauh ada yang dekat. Iya, 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 iya. Nah, ini Kak, apa sih mungkin apa ya Kak? Apakah Kak Fitria biasanya menunggu permintaan produk tertentu dari pelanggan atau Kak Fitria tuh aktif mencari produk baru untuk ditawarkan ke pelanggan? Yang mana tuh Kak biasanya? Kalau itu kadang-kadang ada, kalau misalkan kadang-kadang saya juga pejuang diskon. Jadi kalau ada diskon biasanya saya ambil banyak, saya simpan. Terus kalau ada kalau barang-barang lain itu biasa, karena saya masuk di grup-grup jualan yang apa yang sedang update ya itu saya upload sih. Berarti dua ya, maksudnya dua-duanya ya Kak. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya minta dibantu cariin ini gitu ya produk tertentu gitu, Kak Fitria oke gitu. Tapi dan ini ya, dan kalaupun emang belum ada yang ngajuin permintaan gitu dari pelanggan ya Kak Fitria upload posting ini ya, posting jualannya gitu ya, produk-produk apapun yang emang Kak Fitria tuh tergabung misalnya di grup itu atau memang sudah ada suppliernya kayak gitu ya Kak. Iya. Nah, apakah Fitria ini menggunakan sistem stok atau PO Kak biasanya? Ada juga yang sistem stok, ada juga yang sistem PO, tergantung dari. Jadi kalau saya itu sebenarnya bermusik itu lebih cari yang mungkin sudah terbiasa yang dari zaman kuliah itu yang uh, no modal. Jadi kebanyakan ya itu modalnya ya upload dulu. Dan kalau misalkan mau restock ya barang-barang uh, yang kecil-kecil. Tapi kalau barang-barang besar itu biasanya by inden. Pas ada permintaan baru saya bantu cari. Ada juga yang saya upload saja, saya lempar aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau ya saya
ditransfer saya, atau tidak dipanjar dulu sebagian modal dari saya, sebagian uang customer. Jadi ya seperti itu. Iya. Nah ini Kak, ini pasti Bilov juga penasaran banget nih. Apa sih Kak keuntungan bisnis Palu Gada dibandingkan dengan bisnis yang hanya menjual satu atau dua jenis produk tertentu aja? Kalau keuntungan dari bisnis Palu Gada itu kita bisa banyak menyediakan barang, terus banyak banyak apa ya, saya banyak customer gitu, banyak teman gitu yang mencari barang ini. Kalau kita jual satu produk kan, misalnya pasarnya mungkin hanya, misalkan kalau kita jual skincare, hanya cuma ibu-ibu yang suka skincarean. Jadi kalau kita jual itu lebih ini. Terus itu tadi Mbak yang saya bilang bahwa rezeki itu ada di mana-mana, makanya kita harus kemana-mana. Jadi kalau misalkan kita berpikir bahwa hari ini orang nggak butuh skincare, tapi dia mungkin butuh perabot rumah tangga. Mungkin hari ini dia nggak butuh. Jadi mungkin orang yang ini tidak butuh baju, tapi orang yang ini mungkin butuh baju. Jadi dari mana saja dia bisa datang. Iya gitu ya Bilov ya. Jadi memang kalau strong why-nya Kak Fitria ini memang tentang kebermanfaatan gitu ya teman-teman. Jadi ya tadi yang produknya kualitasnya harus bagus kayak gitu. Terus juga memang apa tadi tuh luas sekali gitu ya Kak, meluaskan niat di dalam diri dan juga pasarnya juga luas gitu ya. Nah, jadi ya. Tapi repot nggak sih Kak jualan produk yang banyak gitu ya jenisnya? Repot nggak tuh Kak? Sebenarnya kalau untuk saya nggak repot Mbak, karena saya kan cuma modal ngupload. Jadi saya nggak perlu ngurus-ngurus. Kebanyakan barang-barang, kalau misalkan barang-barang besar itu seperti sofa, ini barang-barang seperti itu, saya ngambilnya dari agen, dan barang itu yang diantar langsung sama agennya gitu. Jadi saya cuma itu modal swap aja di WhatsApp, modal upload aja di FB, sudah nanti saya dapat keuntungan. Jadi saya tidak karena dengan kesibukan saya tidak ngurus harus antar ke sini saya nggak ngurus, saya cari. Iya, berarti bisnis Palu Gada ini cocok banget ya buat ibu rumah tangga ya, kayak misalnya yang kayak masih punya anak kecil, repot urus anak-anak kayak gitu. Jadi ya udah tinggal posting aja, nggak perlu mikirin stok barang kayak gitu ya kayak. Tapi tetap mungkin kalau di sini Kak Fitria tuh ini ya ngecek kualitas barangnya gitu. Tetap ada pengecekan kualitas barangnya gitu ya Kak. Jadi saya walaupun disebutkan masalahnya customer itu berhubungan dengan kita. Mereka tidak tahu kalau barang itu langsung dari agen kan mereka tidak tahu. Jadi untuk keberlangsungan bisnis itu kan tanggung jawab kita. Jadi kalau misalnya customernya sudah kecewa dengan barang yang kita barang yang mereka beli, mereka akan jadinya tidak akan lagi repeat order ke kita. Mencari barang yang mungkin cari orang lain, barangnya jelas. Itu sudah kepercayaan yang nomor satu lah. Iya. Pernah nggak sih Kak ada buyer yang salah kirim gitu ya, seller yang salah kirim, kemudian tuh
customer tuh jadi komplainnya ke kita kan. Kalau kayak gitu kan itu dropship ya modelnya ya. Nah, itu ada nggak Kak kayak gitu kasusnya terus komplain ke Kak Fitri ya? Terus gimana cara Kak Fitri tuh mengatasi komplain-komplain tersebut? Kalau misalkan salah kirim, memang pernah salah kirim. Cuma biasanya saya suruh, misalnya pas saya cek ternyata saya minta yang segini, ternyata dikirim yang tipenya berbeda. Gitu. Ya saya coba komunikasikan sama pelanggannya. Uh, Kadang-kadang dia bilang kita cek lihat dulu barangnya. Tapi biasanya itu kualitasnya hampir sama, kadang jadi tidak barangnya tidak dikembalikan, tidak ke komplain yang luar biasa. Kalau misalnya ada misalnya barang, misalnya sofa atau apa, misalnya patah atau apa, tinggal diinformasikan secara baik, tidak, namanya tidak masalah. Tinggal dikirim lagi. Itu tidak ada yang komplain sampai ini, tidak ada, belum pernah. Iya, jadi makanya penting untuk kita ngecek dulu tuh sellernya tuh terpercaya atau enggak gitu ya Kak. Ya, jadi kalau misalkan ada agen atau apa yang saya rasa pelayanannya kurang bagus, misalnya kalau kita minta detail barang tidak dijelaskan sedetail mungkin, saya keluar dari grup itu, saya tidak mau. Karena saya sendiri tidak tahu apa, tidak, kan awalnya saya tidak lihat barangnya langsung gitu. Dari detail barang terus misalkan dikirim berbeda, oh itu saya kalau misalnya kualitasnya ternyata tidak sesuai, berhenti untuk bergabung sesuai. Makanya kalau saya lebih memilih, kalau misalkan gamis atau apa itu, saya lebih memilih barang yang branded ya, sudah diakui lah bahan-bahan, walaupun agak sedikit mahal, tapi sudah dijamin bahwa orang yang pakainya pasti puas. Iya. Berarti tadi itu ya Kak, untuk skalanya itu mungkin menengah ke atas juga ya Kak standarnya. Nah ini nih Kak Galuh lagi. Kak Fitria konsisten upload produk tiap hari atau sesempatnya? Kalau di FB itu ya sesempatnya, tapi kalau di story WA sama story di Messenger itu hampir setiap hari. Iya, ini Kak Galuh. Jadi kadang kalau sempat itu saya upload banyak-banyak gitu, mungkin berapa kali upload dalam satu waktu gitu. Itu tinggal kan yang lihat dia kan bertahap, kadang 2 hari dulu baru dilihat, jadi lebih dari satu ya. Pernah lama nggak upload gitu ya, dalam nggak upload dalam jangka waktu yang lama gitu, terus tapi ada pelanggan yang masuk, pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Jadi kayak ada kebanyakan skincare atau ada herbal itu kadang sudah tidak saya upload lagi, tapi ada juga yang saya pakai sendiri tidak saya jual. Jadi kalau misalkan ada yang mau, saya cari lagi. Iya, karena memang sudah ini ya, personal brandingnya sudah oke nih Kak Fitria ya, sebagai pebisnis palu gada gitu. Makanya jadi orang kalau butuh apa ya udah tanya aja deh ke Kak Fitria gitu. Ya, makanya sampai-sampai bumbu dapur aja ditanyakan. Bumbu dapur. Hanya apa free itu, kalau ya ada yang kalau nyawa juga bisa dijual ya mungkin bisa dijual ke teman-teman. Kak Fitria, terima kasih banyak ya atas waktunya. Ini sharingnya luar biasa, sangat menginspirasi gitu ya, dari awal tadi strong why-nya Masya Allah banget. Niatnya luas sekali Kak Fitria. Iya, boleh dong Kak, Kak share nama Facebooknya.
dan info tentang produk-produknya Kak Fitri ya. Jadi nama FB saya Maula Izati. Instagram juga Maula Izati. Jadi saya untuk saat ini saya jual produk apa saja, produk kalau branding itu saya jual produk Vicenza, produk-produk baik awal di kosmetik, terus apa ala nabi dan masih banyak lagi. Jadi kalau mau penyananya bisa dikirim kemana saja, karena saya kirimnya bisa by distributor atau agen. Walaupun saya tinggal di kabupaten kecil, tapi masih bisa dikirim kemana. Karena memang dari tempat saya kirim barang ke tempat saya itu ongkirnya lumayan besar. Jadi supaya lebih mudah, saya kirimnya langsung ke distributor atau agen. Tapi itu pun untuk barang-barang yang terpercaya. Yang brandnya saya akui bahwa itu kan mungkin itu saja. Kalau di WhatsApp via WhatsApp nomor saya 081 237 39647. Oke, itu ya Bilov ya. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa bisa langsung chat DM ya ke Kak Fitri ya. Tapi nama akunnya itu Maula Izati. Itu ya Kak, bener ya? Oke. Nah, kalau mau diganti itu sudah ini, makanya kalau cari nama Fitri Atupang agak bingung yang mana. Kalau Maula Izati itu sudah lebih dikenal pakai nama akun itu, makanya tidak terganti. Iya, semua ada di sana ya Kak. Jadi walaupun Kak Fitri ini sibuk, insya Allah dibalas dengan sepenuh hati ya Kak. Kalau masih sibuk ya nanti kalau sudah senggang insya Allah bisa. Iya, oke, itu ya Bilov ya. Ini nih udah ada juga dari Kak Galuh nih nomor WhatsApp-nya Kak Fitria ya. Silakan kalau misalnya Bilov nanti butuh apa-apa gitu, khususnya apalagi yang ada di daerah mana Kak tadi domisilinya? Sumba Barat. Iya. Sumba Barat, Sumba Tengah. NTT. Iya. Nah, yang ada di NTT gitu mungkin boleh tuh tanya-tanya produknya Kak Fitria yang stok di rumah ada apa aja gitu ya. Nanti kan lebih deket tuh pengirimannya gitu. Nah, untuk produk-produk lainnya itu juga gampang ya Kak diatur, maksudnya bisa dari pengiriman dari distributornya gitu atau dari produsennya kayak gitu. Oke. Kalau tempat saya Kenapa Kak? Ya karena kalau dari tempat saya ongkirnya nanti double, karena di sini agak jauh. Iya, dan tenang aja nih Bilov ya, karena Kak Fitria ini sudah mencari sellernya itu yang terpercaya insya Allah gitu ya Kak. Jadi tenang aja, insya Allah amanah. Oke, Kak Fitria sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa ya Bilov ya, mampir ke YouTube channelnya Habilova, yaitu Habilova Official, untuk dapetin obrolan-obrolan lainnya nih selain sama Kak Fitria. Kemarin-kemarin juga udah ada. Jadi nanti video ini juga akan kita upload juga di channel YouTube-nya Habilova. Jadi kalau misalnya ada Bilov yang ketinggalan menyimak gitu ya dari awal, belum ketinggalan nyimak nih, oh ya udah bisa langsung nonton ke YouTube channelnya Habilova. Nah, kalau misalnya Bilov dapetin insight-nya, bisa langsung komentar insight-nya di kolom komen ya. Kita berbagi insight di sana, silakan. Dan jangan malu-malu karena kan sharing is caring ya. Jadi ya udah, kita kalau mau berbagi ya berbagi aja kayak gitu. Insya Allah semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan ini ya Bilov ya, bagi Bilov yang bisnis sosmednya mau yang sosmed bisnisnya mau dibantu kelola sama tim-tim
Habelova gitu ya, khususnya di bagian customer service, terus admin dan juga desain konten, itu bisa banget langsung DM ke Habelova ID. Dan juga sekarang Habelova ini menyediakan jasa ini pembuatan website dan juga aplikasi. Jadi silakan nanti Beloved bisa konsultasikan kebutuhan bisnisnya seperti apa, konsultasinya free. Kita nanti diskusi di sana. Ya dari kebutuhan Beloved, insya Allah nanti kita rekomendasikan produk yang emang cocok untuk kebutuhannya kayak gitu. Jadi langsung aja untuk teman-teman UMKM, online shop gitu ya, yang memang butuh upgrade bisnisnya, yang butuh tadi tuh kelola sosial medianya, langsung aja hubungin ke 0812 3464 0636 atau via DM juga boleh. Oke, terima kasih Beloved dan juga sobat followersnya Kak Fitri ya di sini yang akunnya Kak Maula Tupong gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini kita mendapatkan insight yang bermanfaat ya.